Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Amin. Langgal i'lam anna nuzul al-Qur'ani ala qismaini, qismun nazala ibtida'an wa qismun nazala 'uqba waqi'atin aw su'alin, wa qad tatabba'a al-ulama'u al-qism ath-thani wa sannafu fihi kutuban makhsusatan bayyanu al-ayati allati nazalat bisababin wa bayyanu dhalika as-sababa wajtahadu fihi ijtihadan balighan. وأشهر مؤلف في هذا الموضوع لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي. وفي هذا العمل فوائد جليلة، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها أنه طريق قوي في فهم معاني القرآن، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هذا وإليك هاتين القصتين لتعرف بهما أنه لولا معرفة سبب النزول لزلت أقدام كثير في فهم المعنى وإدراك المقصود. فقد قرأ مروان بن حكم قوله تعالى: لا تحسبن الذي يفرحون بما أتوا، وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. وهذا الذي فهمه هو صحيح بالنسبة لظاهر الآيات، لكن بين له ابن عباس الحقيقة، وهي أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحملوا بذلك إليه. أخرجه الشيخان. وحكي عن قدامة بن معزون وعمر بن معدي كرب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة ويحتجان بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولو علم سبب نزولها لم يقولا ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر
Kaifa biman kutilu fi sabilillahi wa matu wa kanu yashrabuna al-khamra wa hiya rijsun fanazalat akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa ghairuhuma walaula ma'rifatu sababi nuzuli qawlihi ta'ala fa aynama tuwallu fathamma wajhullahi laqala qailun inna zahiraha yufidu anna al-musalliya la yajibu alaihi istiqbalul qiblati la safaran wala hadaran wa huwa khilaful ijma'i lakin bima'rifati sababi nuzuliha yu'lamu annaha fi nafilati safari aw fi man shalla ijtihadan thumma bana lahu al-khata'u Summa bana lahul khata'u ala ikhtilafi riwayati fi dhalik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, karya dari Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Nah, sebelum membahas tema Ma'rifatus Sababi Nuzuli, mengetahui sabab nuzul, di pertemuan lalu ada yang dikoreksi ya. Kalau kita lihat di episode 2 itu Ustadz Ramadan ya yang membaca. Nah, itu kita koreksi di ucapannya Hisham bin Urwah. Kemarin dibacanya ya, Hisham bin Urwah itu tentang Makkiyah wal Madani ya, Al-Makki wal Madani ya, tentang Al-Makki wal Madani. Di situ kan kita bacanya wa qala Hisham bin Urwah an abihi kulla surah. Nah, yang benar itu kullu ya, kullu suratin dzukira fiha. Itu dikoreksi tuh di episode 2. Kemudian yang dikoreksi di episode 3 itu yang baca Al-Ustadz Sukri. Yang salah saya mentasheh keliru itu tentang awal turunnya wahyu, awal manazal ya, di mana di situ dikatakan nazalat ya, saya katakan nazalat di paragraf yang diceritakan turunnya wahyu Al-Iqra ya, surat surat Al-Alaq, ma ana biqori, terus sampai di ini soal saya buka Iqra. Mana itu yang ini dia. Di situ saya bilang farajat ya, nazalat. Kemudian ada kata istamba'tu. Ada di situ tidak ada? Ada. Coba sini. Selama. Ya, itu dia. Kalau di Gaul Tsani surat Al-Mudaththir tuh ya. Iya. Kalau dia di surat, mohon maaf, di surat Al-Mudaththir itu.
Itu kan panjang tuh. Di Al-Qaulu Ats-Tsani. Nah, di situ la falamma qadaitu jiwari itu. Ini bacanya nazalat. Padahal di sini sudah tertulis. Yang betul nazaltu. Bukan nazalat. Nazaltu. Kemarin kita bacanya nazalat. Ya. Manusiawi. Ya. Keliru. Al-khata. Yang betul nazaltu. Fas tam totu. Itu juga dikoreksi. Ya, yang betul nazaltu. Kemudian anna ma'na tuh yang paling akhir di pembahasan yang sama tadi, awal wa nazal, bi anna ma'na, ya, bi anna ma'na awala. Jadi dia itu kan harfu anna. Bisa dibaca juga bi anna ma'na awali, apa idhofah, ya kan? Kalau di beberapa qiraah yang dibaca oleh beberapa guru, ini dibaca bi anna awala, karena ini tutup kurung. Jadi maksudnya annanya ini ke awala, bukan ke makna. Ya, bi anna awala ma nazal. Itu. Kalau kita mau gabung bi anna ma'na awali ma nazal. Itu dari sisi bacaan. Begitu juga kalau kadang-kadang guru-guru baca sabda Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa sallam. Ya, saya biasa kalau guru-guru juga kepeleset kata barik, ya. Padahal kan di dalam ilmu nahu kalau atof itu harus bittifaqiz zaman. Kalau fi'il, ya, harus zamannya sama. Kalau atofnya di awal fi'il madi, seterusnya fi'il juga fi'il madi. Walaupun juga kalau kita memperluas pembahasan ilmu nahu, itu di dalam kitab An-Nahwul Wafi itu membolehkan beda zaman tapi ditakwil sezaman. Karena di Al-Quran ada juga beberapa contoh, nanti bisa dilihat di dalam kitab namanya An-Nahwu Al-Wafi. Disebutnya fil madi di awal, tapi ma'atufnya, atof setelahnya itu ada fil mudhari atau sebaliknya. Itu. Tapi kalau yang fil amr, karena barik kan fil amr. Qala sallallahu alaihi wa alihi, ya, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Nah, saya biasa begitu tuh, wa barik, harusnya wa barak. Harusnya wa barak. Itu maksud saya, itu keliru kata barik itu. Kalaupun terucap itu tidak sengaja. Yang betul barak. Karena di awal fil madi sholla, maka harusnya barak wasallam. Ini jumhur ulama ahli nahu kalau masalah atof seperti itu. Ada juga memang ulama yang membolehkan demikian, tapi pendapat itu hanya sedikit dibanding mayoritas ulama ahli nahu yang tidak membenarkan kalau di awal fil madi kemudian atofnya setelahnya ada fil amr. Berbeda juga dengan fil mudhari. Fil mudhari dengan fil madi atau fil madi dengan fil mudhari, di situ ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan ada yang membolehkan dengan syarat mentakwilkan dengan zaman yang awal. Yang penting dia ittifaquz zaman. Kata kerja itu kalau atof dia sezaman, ya, itu. Jadi kita harus belajar juga, kadang-kadang salah kita harus bilang salah, begitu. Jangan mengatakan itu benar, ya. Itu kita mengakui salah itu. Kalau barik, ya, jangan dicontoh. Sama juga dengan
mohon maaf dengan lafaz mabruk ya. Mabruk itu artinya unta duduk. Kalau mau diartikan berkah, mubarak. Mubarak itu yang artinya berkah ya. Kalau semoga antum ya mabruk insyaallah. Ya onta duduk. Kalau maksudnya berkah, mubarak. Atau yang biasa dilafadzkan barakallah fikum. Nah itu masalah-masalah bahasa kalau sudah masuk di dalam dunia keilmuan itu memang harus diteliti dan harus ada yang mentasheh ya. Ya selama kita ini bukan sebagai nabi rasul pasti ada salah siapapun dia. Tapi yang kita harus utamakan, kita harus menerima perbaikan, kritikan yang baik. Nah itu, jadi saya nonton kembali itu untuk sebagai bahan koreksi kan. Nah, ternyata saya itu juga sekemampuan saya dapati kesalahan itu ya di episode 3, episode 2. Nah, jadi Hisham itu kullu, kemudian nazalat itu yang betul nazal tuh. Nah, baik. Nah sekarang masuk ke tema ma'rifatu sababin an-nuzuli. Ma'rifatu sababi an-nuzuli atau dikenal dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya wahyu. Ini seseorang yang ingin memperdalam ilmu tafsir Al-Quran atau juga para ulama yang mencapai level mujtahid, baik mujtahid mutlak atau muqayyad atau mujtahid fatwa wa tarjih, itu harus mengetahui ilmu asbabun nuzul ya, karena dari situ dia bisa mengetahui baik secara tekstual maupun kontekstual. Kalau teks dalam ayat Al-Quran, ada setiap ayat atau wahyu yang Allah turunkan pasti ada latar belakang, ada kejadian yang terjadi sehingga Allah turunkan wahyu tersebut. Nah latar belakang itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Bahkan di dalam hadis Nabi juga ada istilah namanya asbabul wurud. Itu latar belakang sebelum adanya hadis tersebut yang disampaikan oleh Nabi, ada peristiwa atau kejadian yang terjadi sebelum. Banyak ulama yang menerangkan begitu pentingnya pengetahuan terhadap asbabun nuzul ya. Di antaranya Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi. Beliau ini juga memiliki satu kitab khusus berjudul Asbabun Nuzul. Punya kitab, beliau menulis kitab berjudul Asbabun Nuzul yang membahas tentang Asbabun Nuzul ya. Tapi kitabnya tidak lengkap ya, tidak 114 surat. Apalagi ulama dalam penelitiannya, ulama-ulama ahli Al-Quran menyatakan tidak semua ada asbabun nuzul ya. Tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Itu. Makanya dibagi dua. Kalau tidak ada asbabun nuzul, ada bagian namanya ibtidaan. Tuh. Di sini kan dikatakan begitu. I'lam anna nuzul al-Qur'ani ala kismaini. Kismin nazala ibtidaan wa kismin nazala akiba waqi'atin aw su'alin. Yang pertama namanya turun ibtidaan, permulaannya apa? Dan yang kedua inilah yang namanya asbabun nuzul, bagian kedua, yaitu wahyu yang turun setelah akibah, ba'dah ya, kata Ibnu Hisham Al-Misri, akibah ini makna ba'dah, setelah waqi'ah, terjadinya suatu peristiwa, au su'alin, atau
pertanyaan. Mungkin ada yang juga bertanya ke Nabi tentang satu masalah. Biasanya kalau wahyu belum turun, Nabi tidak menjawab. Kemudian beliau diam sesaat, Allah turunkan wahyu, menjawab pertanyaan itu. Disampaikanlah itu berupa apa? Firman, ayat Al-Quran. Disampaikan jawaban itu dari orang yang bertanya. Itu juga masuk kepada asbabun nuzul. Nah, Imam Al-Wahidi Naisabur mengatakan la yumkinu tafsirul ayati dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani sababi nuzuliha. Tidak mungkin menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran ya, tanpa dia memahami peristiwanya dan menjelaskan sebab turunnya. Jadi ayat di dalam Al-Quran kita gak bisa memahami secara sempurna kalau hanya secara lafaz, teks. Kalau memahami secara sempurna, maka dipahami secara teks maupun konteks. Konteksnya itu adalah asbabun nuzul. Itu kata Imam Al-Wahidi Naisabur. Ada juga Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau mengatakan bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Quran. Menjelaskan sabab nuzul adalah satu cara yang paling kuat di dalam memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Bahkan As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran mengutip ucapannya Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah juga mengatakan ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayah fa innal ilma bisabab yurithul ilma bil musabbab. Mengetahui sabab nuzul membantu seseorang memahami ayat di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya pengetahuan terhadap sebab akibat, pengetahuan terhadap sebab itu akan mewarisi pengetahuan terhadap akibat. Nah, kurang lebih maknanya demikian. Artinya sangat penting sekali orang yang ingin memperdalam ilmu Al-Quran, dia mengetahui sabab nuzul. Ada rekomendasi dari musannif Abu Yazid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki. Di sini beliau mengatakan wa ashharu mu'allafin fi hadzal mawdu'i lubabun nukul fi asbabin nuzul lil Hafiz As-Suyuti. Di antara kitab yang merangkum dan mengumpulkan asbabun nuzul, tema-tema asbabun nuzul, yang paling populer kata musannif yaitu kitab karya Al-Hafiz As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Judulnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Ini kitab tidak terlalu lengkap ya. Artinya dengan jumlah surat dan ayat dalam Al-Quran, ya dia mungkin tidak sampai 100% membahas asbabun nuzul, atau 90%, bahkan 80% juga belum sampai. Tapi cukuplah buat tambahan pengetahuan tentang asbabun nuzul. Akan tetapi kitab ini lebih lengkap dari kitabnya Al-Wahidi Naisabur. Kalau Al-Wahidi Naisabur kitabnya Asbabun Nuzul itu lebih ringkas. Karya Imam Suyuti ini jauh lebih luas dari itu. Beliau juga punya Asbabul Wurud ya, namanya Al-Luma' fi Asbabil Wurud. Itu juga hanya ringkasan. Bahkan yang lebih lengkap kalau Asbabul Wurud itu karya Al-Imam Al-Hazimi. Kalau tidak salah judulnya apa?
Al-Bayan wa Ta'rif. Ya, kalau tidak salah itu Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurud. Itu jauh lebih lengkap. Itu ada beberapa jilid ya. Nah, itu Asbabul Wurud yang cukup lengkap. Kalau tidak salah judulnya Al-Bayan wa Ta'rif ya, karya Imam Al-Hazimi tentang Asbabul Wurud. Jadi kita harus mengerti bahwa kalau Asbabun Nuzul yang dibahas adalah Al-Quran, Asbabul Wurud yang dibahas adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah hatam dulu ya, Al-Luma' fi Asbabul Wurud. Imam As-Suyuti yang menulisnya, As-Suyuti. Nah, ini terkait dengan ma'rifah sababin nuzul. Di sini dikasih contoh, kalau memahami hanya teks tapi tidak memahami secara konteks. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah kemanapun, maka di sana ada Allah. Ini wajah Allah. Kalau dalam tafsir apa? Kiblat. Nah, sekalipun yang anti takwil, anti tafsir, kalau ayat ini mereka takwil juga. Yang dimaksud dengan apa? Wajhullah kiblat, Ka'bah. Jadi dimanapun kalian berada, hadapkanlah arah kalian. Di sana pasti ada arah kiblat. Nah, itu kalau memahami secara teks. Maka di sini beliau mengatakan, walaula ma'rifatu sababin nuzuli qaulihi ta'ala. Jikalau tidak memahami, mengetahui sebab turunnya firman Allah Ta'ala, dimanapun kalian berada, hadapkanlah arah wajah kalian, di sana pasti fathamma, di sana ada kiblat, wajhullah. Laqala qailun inna zahiraha yufidu anna musalliya la yajibu alaihi istiqbalul kiblati la safaran wala hadara. Kalau kita hanya paham teks tanpa memahami konteks atau asbabun nuzul, kata musannif Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, maka secara zahir dia memberikan makna bahwasanya orang yang sholat itu tidak wajib menghadap kiblat, karena dimanapun boleh, di situ ada Allah, baik safar maupun tidak safar atau di tempat mukim. Wa huwa khilaful ijma'. Hal ini bertentangan dengan ijma'. Apa mafhum al-ijma' wal ittifaq? Kalau al-ijma' kesepakatan seluruh mazhab. Mazhab Hanafi sepakat, mazhab Maliki sepakati juga, mazhab Syafi'i sepakati juga, mazhab Hambali sepakati juga. Jadi 4 mazhab ini yang kita kenal dalam masalah sholat harus menghadap kiblat, nggak ada khilaf. Makanya cerdasnya Abuya, beliau faham betul dengan masalah seperti ini. Maka lafaz yang digunakan di sini wa huwa khilaful ijma', bukan wa huwa khilaful al-ittifaq. Kalau al-ittifaq kesepakatan hanya dari mazhab tertentu, tapi mazhab lain bisa beda. Misalnya saya katakan masalah ini bittifaqil ulama. Contoh, dalam masalah ini disepakati oleh para ulama, tapi lafaz yang saya gunakan ittifaq. Itu maknanya di mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain belum tentu. Tapi ketika sudah menyatakan bi ijma'il ulama, kesepakatannya menggunakan kata ijma', maka itu artinya di semua mazhab sepakat. Maka masalah ini coba lihat bagaimana Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki sangat teliti dalam menulis kitab. Beliau mengatakan kalau masalah kiblat ini wa huwa khilaful ijma'.
Kalau tidak sholat tidak menghadap kiblat, maka itu menyelisihi ijma', kesepakatan seluruh ulama lintas mazhab. Itu maksudnya. Lakin bima'rifah sababin nuzuliha yu'lam anna fi nafilati safar. Dan ternyata asbabun nuzulnya sebelum ayat ini turun itu konteksnya sholat sunnah. Karena waktu itu Nabi sedang ada di atas kendaraan, di atas unta. Kemudian ada dalam satu keterangan ada sahabat yang ingin sholat di atas kendaraan, dan kendaraan itu tidak menghadap kiblat, tapi ingin sholat. Yang dimaksud ingin melakukan sholat sunnah. Maka turunlah ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarahkan kendaraanmu ke arah manapun kau sholat, maka disitulah arah kiblat. Konteksnya sholat sunnah, dan sholat sunnahnya lagi safar, bukan sholat sunnah di saat hadir di tempat tinggal, itu pun di atas kendaraan. Nah inilah ketika mengetahui asbabun nuzul, maka kita bisa memahami dengan benar firman tersebut. Nah, jadi sangat penting sekali memahami asbabun nuzul.